Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratiwara Pertiwi dari kelas 1 PK1. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan isi dari PowerPoint saya, yaitu mengenai materi modul kedua, pembelajaran 5, pengantar manajemen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Toto selaku dosen pengantar manajemen dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Baik, izinkan saya untuk share screen materi yang akan saya presentasikan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai materi kelima. Next. Yang pertama adalah hambatan perencanaan yang efektif. Proses perencanaan lain dalam manajemen yang penting adalah perencanaan efektif. Sam Deep dan Lee Sussman menyusun sebuah buku berjudul Manajer Bijak yang terdapat ciri-ciri perencanaan yang efektif. Ciri-ciri itu antara lain: 1. Dituangkan secara tertulis, diuraikan secara jelas dalam bentuk hasil akhir yang akan dicapai, disusun oleh orang yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya, rencana tersebut dikomunikasikan kepada semua bagian terkait sebelum dilaksanakan, dan ada satu orang yang memikul tanggung jawab akhir untuk mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, ada batas waktu untuk menyelesaikannya. Next. Sebagaimana dengan perencanaan-perencanaan yang lain, pencapaian efektif juga mempunyai hambatan-hambatan dalam pengembangannya. Hambatan pengembangan rencana-rencana efektif meliputi dua hal, yaitu yang pertama ada dari dalam perencana, dan yang kedua ada dari luar perencana. Yang pertama ada dari dalam perencana, yaitu penolakan internal para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Hambatan perencana ini bisa berupa manajer tidak mampu menerapkan tujuan organisasi sesuai rencana strategis yang sudah ditetapkan, kurangnya pengetahuan tentang organisasi oleh manajer, kurangnya pengetahuan tentang lingkungan sekitar dari manajer, ketidakmampuan manajer melakukan peramalan secara efektif, lalu biaya, takut gagal, kurang percaya diri, ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Yang kedua ada dari luar perencana, merupakan keengganan umum para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana-rencana karena perubahan yang ditimbulkannya. Seringkali penolakan terhadap rencana disebabkan karena yang pertama, hal tersebut bertentangan dengan kepentingannya. Kedua, menghilangkan atau mengurangi balas jasa atau kekuatannya seperti kekuasaan, karir, atau gengsi. Yang ketiga, membatasi kebebasan karyawan untuk memilih kegiatan kerja yang disukai. Keempat, akan meningkatkan beban kerja karyawan, sementara balas jasa yang didapatkan tidaklah sebanding. Next. Yang kedua yang kita bahas yaitu cara mengatasi hambatan perencanaan. Yang pertama, penciptaan sistem organisasi yang memudahkan penetapan tujuan dan perencanaan, baik yang dilakukan manajer puncak maupun manajer tingkat bawah dan para karyawan bukan manajerial. Yang kedua, hambatan dari para perencana dapat diatasi dengan memberikan berbagai bentuk bantuan secara individual. Next. Yang pertama, melibatkan para karyawan dalam proses perencanaan. Kedua, mengembangkan pola perencanaan dan implementasi yang efektif. Memberikan lebih banyak informasi tentang rencana-rencana dan segala konsekuensinya. Bersikap hati-hati terhadap dampak perubahan yang diusulkan para anggota organisasi, dan meminimalkan gangguan-gangguan yang tidak perlu. Next.
Kriteria penilaian efektivitas rencana. Perencanaan yang sudah dibuat oleh para manajer dalam segala tingkatan manajemen dalam periode waktu tertentu mesti ditinjau ulang apakah masih efektif untuk terus diaplikasikan dalam kegiatan organisasi ataukah harus diadakan perubahan, modifikasi, atau bahkan diganti dengan perencanaan yang baru. Untuk meninjau ulang dan menilai suatu perencanaan dibutuhkan kriteria-kriteria tertentu, sehingga efektivitas perencanaan tersebut tetap terjaga. Beberapa kriteria untuk digunakan menilai efektivitas perencanaan antara lain, pertama kegunaan, dua ketetapan dan objektivitas, lalu ada ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, ketepatan waktu. Ya, rencana juga memerlukan stabilitas karena bila rencana terlalu sering berubah, para manajer tidak menjadi terbiasa dengan rencana tersebut sebagai suatu peralatan mengoperasikan dan menjadi tidak efektif. Next. Praktik membuat rencana. Ada langkah-langkah dalam menyusun perencanaan, yaitu yang pertama merumuskan misi dan tujuan, kedua memahami keadaan saat ini, dan ketiga mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Terakhir, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Next. Sekian itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apakah dari sini ada pertanyaan? Izin bertanya. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Safiana Azahra dari kelas 1 PK1 absen 25. Apa yang dimaksud dari berhati-hati pada dampak perubahan yang diusulkan anggota organisasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu dengan semaksimal mungkin. Yang dimaksud dari berhati-hati pada dampak perubahan yang diusulkan anggota organisasi, yaitu mempertimbangkan matang-matang tiap usulan yang diberikan anggota organisasi. Memikirkan dampak apa saja bila usulan itu ditolak ataupun usulan itu disepakati agar nantinya dapat meminimalisir masalah atau hambatan yang organisasi nanti akan hadapi. Kurang jelas? Sudah jelas, baik, terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.